Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Bulan Ramadan ibarat sebuah madrasah yang akan meluluskan wisudawan sukses. Bulan Ramadan ibarat kawah candra di muka yang merubah jabang bayi tutuka menjadi seorang Gatot Kaca. Bulan Ramadan ibarat metamorfosanya seekor kupu-kupu yang asalnya adalah seekor ulat. Kita tahu bahwa ulat adalah makhluk yang menjijikan. Karena ulat bikin gatal, karena ulat bikin gerah, bikin gak nyaman. Tetapi ulat tidak mau selama-lamanya menjadi ulat. Maka dia berpuasa masuk ke dalam kepompong. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan lawan jenis, dia tidak tidur, dia kepanasan, kehujanan, dan keanginan hanya bergantung kepada sebuah rambat saja. Kenapa ulat mau bersusah payah seperti itu? Karena ulat ingin satu perubahan. Maka dalam waktu tertentu, keluarlah daripada kepompong tersebut adalah seekor kupu-kupu. Melihat kupu-kupu tentunya jauh berbeda dengan melihat ulat. Melihat ulat jijik, tetapi melihat kupu-kupu enak dilihat, sedap dipandang. Kemudian kupu-kupu hidupnya di taman-taman bunga. Kupu-kupu yang dimakan adalah sari-sari bunga. Dimanapun dia hinggap tidak pernah merusak. Tidak ada satu ranting selunak apapun itu ranting rusak karena kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu bermanfaat mengawinkan putik bunga dengan putik bunga yang lain sehingga menjadi buah. Itulah karakteristik dan profil seekor kupu-kupu. Barangkali kita pun kehidupan ini seperti ulat. Bikin gatal, bikin gak nyaman, bikin gerah. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita tidak betah dengan kehadiran kita. Karena ucapan kita, perilaku kita. Tetapi kita tidak mau selama-lamanya menjadi seseorang yang seperti itu. Maka masuklah kita ke dalam bulan Ramadan. Kita dididik, kita ditempa oleh Ramadan. Namanya juga Ramadan. Ramadan itu daripada Ramadan. Ramadan itu artinya membakar. Jadi selama bulan Ramadan dosa kita dibakar oleh Ramadan. Ibadah siangnya adalah saum. Saum itu siam. Siam itu adalah imsak. Imsak itu mengendalikan. Jadi selama bulan Ramadan nafsu kita dikendalikan oleh saum. Ibadah malamnya diantaranya adalah sholat sunat taraweh. Itu adalah nawafil. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa man kana ahbabtuhu kuntulahu sam'an wa basaran wa yadan. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai macam ibadah sunat, termasuk sholat sunat taraweh, sehingga aku mencintainya. Siapa saja hamba yang telah aku cintai, maka aku akan menjadi penglihatannya, pendengarannya, menjadi tangannya. Artinya hamba yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mencintainya, Allah akan menjadi pembimbing dalam kehidupannya. Kemudian di bulan Ramadan ada yang namanya tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran nilainya ibadah. Kemudian kita memahami, mendalami, mengkaji makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran untuk wawasan kita. Kemudian di bulan Ramadan ada yang namanya i'tikaf. I'tikaf bukan hanya kita berdiam diri di masjid saja, tetapi i'tikaf itu adalah kita mencoba untuk introspeksi diri. Bertanya kepada diri, siapa saya, asal dari mana, sekarang ada di mana, dan nanti akan kemana, dan harus ke bagaimana. Kemudian di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Satu malam penentuan, satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Kemudian di bulan Ramadan ada yang namanya zakat. Zakat fitri, membersihkan diri. Zakat mal, membersihkan harta. Ada infak sedekah jariyah, itu sebagai wujud nyata daripada kesolehan sosial kita. Kemudian akan diakhiri dengan takbir, tahmid, dan tahlil, memuji, mengesahkan, kemudian
mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada gilirannya kita akan bertemu dengan yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada jati diri sebagai manusia, terlahir seperti halnya seekor kupu-kupu. Tadi kupu-kupu enak dilihat, sedap dipandang. Pun begitu manusia yang sudah berhasil mentalitasnya digojlok oleh Ramadan, maka dia akan enak dilihat, sedap dipandang. Tadi kupu-kupu hidupnya di taman-taman bunga, artinya orang yang sudah digembleng oleh Ramadan hidupnya di taman-taman surga. Tadi kupu-kupu dimanapun dia hinggap tidak pernah merusak, artinya orang yang sudah digembleng oleh Ramadan maka dia pun tidak akan merusak dimanapun dia berada. Yang dimakan kupu-kupu adalah sari-sari bunga. Artinya orang yang berhasil digembleng oleh Ramadan, dia tidak sembarangan makan dan minum, dia hanya mau makan dan minum atau memakai hanya punya dua kualitas saja, halalan thayyibah. Kemudian tadi kupu-kupu bermanfaat, mengawinkan putik bunga dengan putik bunga yang lain sehingga menjadi buah. Artinya orang yang sudah berhasil digembleng oleh Ramadan, maka dia pun bermanfaat. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia yang lainnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan pada tahun ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.